Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review, pemirsa, kita akan coba ulas jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana harga saham gabungan kembali berbalik melemah. Namun updatean terbaru beberapa menit jelang penutupan, pelemahan sudah mulai terbatas dan indeks harga saham gabungan kembali ke level 6.900-an. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teh Ritya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas? Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Didit, langsung saja Pak. Kita akan coba analisis terutama dari sisi teknikal pembalikan arah yang terjadi di harga saham gabungan sempat memberikan harapan pasca pembukaan sesi pertama menguat ke 6.971. Analisis Anda. Oke, kalau kita cermati, memang saat ini pergerakan IHSG masih berada di fase downtrend ya, terlebih apabila kita lihat dari bulan Mei 2025. Namun demikian, kami perkirakan koreksi yang terjadi pada hari ini relatif cukup wajar karena mengingat selama 2 hari berturut-turut, IHSG masih mencatatkan penguatan dan terlebih penguatan kemarin ini disertai dengan adanya outflow. Paling tidak outflow-nya kemarin itu 358 miliar seperti itu ya. Jadi memang pullback atau koreksi yang terjadi pada IHSG hari ini relatif cukup wajar. Nampaknya akan menguji di level 6.848 sampai ke level 6.874. Jadi nanti nampaknya investor akan cenderung untuk wait and see terlebih dahulu arah pergerakan IHSG ke depannya, dan selama untuk IHSG masih berada di atas level support 6824, maka kami perkirakan IHSG masih berpeluang untuk menguat kembali dalam pekan ini, paling tidak nanti untuk menguji 6992 sampai ke 7050. Begitu Mas David. Baik, beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, Pak. Tampaknya fokus lebih ke arah domestik. Beberapa data makroekonomi sudah dirilis, inflasi, kemudian juga ada neraca dagang. Kemudian yang awal pada pagi tadi dirilis adalah data PMI yang kembali kontraksi 3 bulan beruntun. Dan dari sisi kurang menariknya, di Juni ini posisi kontraksinya lebih dalam jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, betul. Kalau kita lihat memang untuk dari sisi PMI yang rilis tadi pagi, ini PMI Manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah level 50, dan selama 3 bulan berturut-turut data PMI Manufaktur kita Indonesia ini masih cenderung dapat dikatakan kurang baik begitu ya, dimana kalau bulan April kemarin ini di bawah 50 ya, di angka 46,7, kemudian di Mei 47,4, dan pagi hari tadi ini di angka 46,9, di mana hal ini menunjukkan adanya sinyal perlambatan bagi aktivitas sektor manufaktur sendiri, di mana nanti akan mempunyai dampak ke depannya, dampak negatif terhadap sentimen di IHSG sendiri. Kemudian dapat kita cermati memang akan adanya perlambatan produksi dan aktivitas bisnis manufaktur sendiri di Indonesia. Jadi memang nampaknya investor cenderung mencermati hal ini. Industri manufaktur kita belum pulih dan nampaknya pengaruhnya akan menjadi sentimen negatif di IHSG. Seperti itu Mas David. Baik, saham-saham perbankan big cap hari ini kembali menjadi pemberat utama Pak Didit setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun BBCA masih mampu bertahan di zona hijau. Kita ke BMRI terlebih dahulu Pak, hari ini melemah di 2,66%, intraday sempat melemah di atas 3% di 4.700-an. Analisis dan rekomendasi Anda, intraday 49 hari ini Pak, cukup lebar posisi pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, kalau kita lihat memang untuk BMRI sendiri ini pergerakannya masih berada di fase downtrend ya. Kami merekomendasikan untuk BMRI untuk buy on weakness sendiri karena kami masih melihat pergerakannya ke depannya dari sisi indikator baik MACD ataupun stokastik ini masih cenderung untuk melemah seperti itu ya, dengan area supportnya di 4.500 dan resistennya di 4.850. Apabila nanti masih mampu bertahan di atas 4.500, maka ke depannya kami melihat masih ada ruang untuk penguatan bagi BMRI, paling tidak nanti untuk menguji di level 5.100 begitu ya, di 5.100 sampai 5.200 terlebih dahulu. Begitu Mas David. Sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah
beli BMRI di harga 4.800, Pak. Masih bisa di hold tidak dengan Oke, koreksi dalam hari ini? Oke, pada pergerakan hari ini memang BMRI sudah menutup gapnya ya di 4720, 4740. Maka dengan demikian ada sedikit peluang ke depannya untuk BMRI menguat dalam jangka pendek terlebih dahulu. Namun penguatannya cenderung terbatas untuk menguji 4830, 4890. Apabila sudah punya BMRI di area 4800-an, maka nanti bisa diperhatikan untuk area support di 4500. Nanti bisa untuk average down di area 4530, 4700-an. Apabila masih mampu bertahan di atas 4.500, maka 51 sampai 52 bisa digunakan sebagai target penguatannya. Baik, dari BMRI kita beralih ke BBRI, Pak. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam, meskipun di menit-menit terakhir jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terpangkas ini. Kembali ditutup di level 3.700-an untuk BBRI. Oke, kalau untuk BBRI sendiri, memang pergerakannya juga masih cenderung downtrend dan masih didominasi dengan munculnya tekanan jual. Kita lihat dari sisi pergerakan MACD dan stokastiknya, ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah dan masih berada di area negatifnya. Kami menyarankan untuk BBRI sendiri, ini rekomendasinya juga untuk buy on weakness di BBRI dengan area support di 3.520 dan resistennya berada di 3.840. Kami melihat nampaknya koreksinya akan relatif cukup terbatas selama masih mampu berada di atas 3520 dan mampu break dari resisten di 3840, maka arah penguatan 3900 4020 dapat digunakan sebagai target penguatan dari BBRI, Mas. Baik, ditutup di level 3.700, melemah di 1,07%, pelemahan terbatas. Intraday sempat ke 3670 beberapa menit-menit terakhir jelang penutupan. BBRI tampaknya kembali ditarik ke atas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, menarik. Nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan juga update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.